Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan partisipasi masyarakat terhadap bencana banjir. Kelompok kami yang beranggotakan Merinaf Ani NIM 97, Putri Widiana NIM 98, Zulfa Hafidhatul NIM 99, dan Galang Nuswantoro NIM 104. Yang pertama ialah pengertian banjir. Banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda. Banjir adalah tanah tergenang akibat luapan sungai yang disebabkan oleh hujan deras atau banjir akibat kiriman dari daerah lain yang berada di tempat yang lebih tinggi. Kemudian, banjir adalah air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan kegenangan atau aliran air dalam jumlah yang melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Banjir sering dikenal dalam dua bentuk, berupa pengenangan pada daerah yang biasanya kering atau bukan rawa, dan banjir yang sebagai akibat terjadinya limpasan air dari alur sungai yang disebabkan karena debit pada sungai melebihi kapasitas pengairannya. Menurut Bencana Nasional tahun 2012, jenis banjir dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, banjir air sungai, merupakan banjir yang disebabkan oleh meluapnya air sungai. Yang kedua, banjir air danau, merupakan banjir yang disebabkan oleh meluapnya air danau. Yang ketiga, banjir bandang. Banjir bandang sendiri merupakan banjir di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang muncul secara tiba-tiba dikarenakan banyaknya air yang ada di suatu tempat. Banjir bandang terjadi akibat penjenuhan air yang berada di wilayah tersebut yang berlangsung secara cepat sehingga tanah tidak mampu lagi untuk menyerap air. Yang keempat yaitu banjir lumpur. Banjir lumpur sendiri merupakan peristiwa penyemburan lumpur panas yang ada di dalam perut bumi menuju permukaan bumi. Dan yang kelima adalah banjir misoula. Banjir misoula adalah banjir yang bersifat periodik yang terjadi di wilayah Amerika Serikat. Banjir ini terjadi pada musim dingin dan musim semi. Kemudian yang terakhir adalah banjir laut pasang atau disebut dengan banjir rob. Banjir ini terjadi antara lain akibat pasangnya air laut, adanya badai, gempa bumi seperti tsunami. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor penyebab banjir. Ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya banjir. Berikut adalah faktor-faktor terjadinya banjir antara lain. Yang pertama, curah hujan. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai. Dan bila mana melebihi tebing sungai, maka akan timbul banjir atau genangan. Yang kedua, pengaruh fisiografi. Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk dan kemiringan daerah pengaliran sungai, kemiringan sungai, geometri hidrolik atau bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai, dan lokasi sungai. Faktor yang ketiga yaitu erosi dan sedimentasi. Erosi di daerah pengaliran sungai berpengaruh terhadap kapasitas penampungan sungai. Karena tanah yang tererosi pada daerah pengaliran sungai tersebut apabila terbawa air hujan ke sungai akan mengendap dan menyebabkan terjadinya sedimentasi. Sedimentasi akan mengurangi kapasitas sungai dan saat terjadi aliran yang melebihi kapasitas, sungai dapat menyebabkan banjir. Faktor yang keempat yaitu kapasitas sungai. Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai disebabkan oleh pengendapan yang berasal dari erosi.
dasar sungai dan tebing sungai yang berlebihan karena tidak adanya vegetasi penutup. Faktor yang kelima yaitu pengaruh air pasang. Air laut memperlambat air sungai ke laut pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi, maka tinggi genangan atau banjir menjadi lebih tinggi karena terjadi aliran balik. Selanjutnya yaitu dampak banjir. Dampak banjir antara lain yang pertama melumpuhkan sarana transportasi, yang kedua merusak sarana prasarana, yang ketiga banjir menghentikan aktivitas kita sehari-hari, kemudian yang keempat banjir dapat mencemari lingkungan sekitar, dan yang kelima banjir dapat mengakibatkan pemadaman listrik, dan juga banjir dapat mengganggu perekonomian dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat terhadap bencana banjir. Partisipasi masyarakat merupakan proses teknis untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar masyarakat mampu memecahkan berbagai persoalan bersama-sama. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tahapan pengambilan keputusan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud di sini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Yang kedua, tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi 3, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek. Yang berikutnya tahap evaluasi. Dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberikan masukan demi perbaikan. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap bencana banjir. Menurut Holil, mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi antara lain. Yang pertama, partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang menunjang keberhasilan suatu program. Yang kemudian, partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang, tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan. Yang kemudian, partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas lainnya. Yang kemudian, menurut Capin, mengemukakan dalam bentuk berpartisipasi masyarakat antara lain. Yang pertama, partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Yang kemudian, partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapatan, atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program, dan juga untuk mewujudkan dan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Yang kemudian, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat terhadap bencana banjir. Yang pertama, faktor usia. Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
Yang kemudian, jenis kelamin. Nilai yang cukup lama, dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor partisipasi masyarakat terhadap bencana banjir. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi dalam masyarakat ketika ada bencana banjir. Mereka akan memberikan solusi mana yang terbaik dan partisipasi mana yang terbaik untuk penanggulangan banjir tersebut. Yang kedua yaitu pekerjaan dan penghasilan. Ketika seseorang ada bencana kemudian dalam kehidupan sehari-harinya udah tercukupi, maka otomatis dia akan menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat sekitar yang kekurangannya karena terjadi bencana banjir. Yang ketiga yaitu lamanya tinggal. Lamanya tinggal seseorang juga akan mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi masyarakat ketika ada bencana banjir. Karena dia juga akan merasa kehilangan, dia juga akan merasa sakit ketika lingkungannya itu rusak, maka dia juga akan memberikan solusi-solusi terbaik, partisipasi yang baik ketika ada bencana dalam lingkungannya. Selanjutnya di sini akan menjelaskan upaya-upaya partisipasi masyarakat terhadap bencana banjir, yaitu penyusunan pelaksanaan. Penyusunan pelaksanaan ini dilakukan oleh semua warga masyarakat dengan diadakan secara bermusyawarah. Yang kedua yaitu penetapan rencana. Penetapan rencana ini sudah mengetahui jadwal-jadwal yang akan dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu dilakukan secara semua warga masyarakat dan diawasi oleh ketua RT atau RW supaya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir ini berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu evaluasi pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan ini juga akan dilaksanakan secara bermusyawarah oleh semua warga masyarakat yang terkena bencana banjir, akan mengevaluasi kekurangan-kekurangannya dan akan memberikan solusi yang terbaik untuk penanggulangan banjir tersebut.